Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa inna ta'ala wa ta'alim wa nafa'a wa intifaq wa tadakkur wa tadkir wal ifadah wal istifadah wal haq ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tira'a mardatihi wa tawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bagaimana Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan keutamaan sifat takwa di dalam Al-Quran. Dijelaskan 12 ayat yang berkenaan tentang keutamaan sifat takwa. Yang sifat takwa itu adalah senjata paling pokok untuk menundukkan hawa nafsu seseorang sehingga menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nafsu itu tunduk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rintangan keempat bagi hamba tersebut dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyang. Seperti yang kita pelajari ada 4 rintangan. Ada rintangan dunia, ada rintangan setan, ada rintangan makhluk, dan yang terakhir adalah rintangan nafsu. Salah satu senjata yang paling ampuh untuk menundukkan nafsu adalah sifat takwa. Nah, di samping itu di dalam sifat takwa itu ada keuntungan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat seperti yang dijelaskan di dalam pertemuan yang lalu dalam 12 ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Fahadza bayanu kulli khairin wa sa'adatin fid dharain tahta hadhihi taqwa. Kata Imam Ghazali, inilah penjelasan tentang segala kebaikan dan kebahagiaan yang semuanya berada di payung takwa ini, di sifat takwa ini. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma alladhi yahtassu bi hadha sya'nu min amri al-ibadah thalathatu usul." Kemudian alladhi yahtassu bi hadha sya'n, apa yang sudah saya bahas dari manfaat-manfaat takwa di atas, kata Imam Ghazali, yang khusus dalam perkara ibadah. Manfaat takwa itu yang berkaitan dengan masalah ibadah itu ada 3 hal, kata Imam Ghazali. Dari 12 keutamaan takwa itu, kata Imam Ghazali, yang berkaitan dengan ibadah ada 3. Karena manfaat takwa itu disebutkan oleh Imam Ghazali ada dijauhkan dari azab, memurahkan rezeki, kemudian ada juga memberi jalan keluar di dalam hidup. Manfaat takwa itu dunia dan akhirat. Di antara 12 manfaat takwa yang sudah saya sebutkan di atas, kata Imam Ghazali, yang berkaitan dengan masalah ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Ahaduha at-taufiq wa at-ta'yid. Awalan, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah manfaat taufik dan dukungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Ini diperlukan untuk orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan oleh Imam. Apa arti taufik? Taufik itu petunjuk atau kelebihan atau kekuatan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri hamba
sehingga hamba tersebut mudah mengarah kepada kebaikan. Itu namanya taufik. Orang kalau sudah mendapat taufik ini, hidupnya akan mudah mengarah kepada kebaikan. Lawannya taufik khudlan. Khudlan. Kalau khudlan itu kekuatan yang diberikan Allah atau keinginan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri seorang hamba yang memudahkan hamba itu untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya taufik. Jadi orang kalau diberi khudlan oleh Allah, susah bagi dia untuk beramal baik, mudah bagi dia untuk beramal buruk. Allah Subhanahu wa taala memberikan khudlan itu kepada hamba-hambanya yang memang tidak mau mendengarkan ajakan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu condong kepada kesesatan, maka oleh Allah dibiarkan dia terlunta-lunta di dalam kesesatan. Makanya kalau kita sekali tergelincir berbuat maksiat, berbuat salah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu langkah untuk mendapatkan taufik dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah melalui sifat takwa. Orang yang hidupnya sehari-hari berusaha melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada diri orang tersebut taufik dan menganugerahkan dukungan sehingga orang itu selalu tergerak kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, selalu tergerak untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Diajak sedekah bergerak, diajak hadir pengajian bergerak, diajak hadir maulid bergerak, diajak silaturahmi bergerak hatinya, diajak untuk melakukan zikir bersama bergerak hatinya, dihimbau untuk berakhlak bergerak hatinya, mengejar nilai-nilai akhlak, diajak untuk bersabar, dia bersabar, diajak untuk berprasangka baik, dia berprasangka baik. Ketika mendengar seruan Allah, seruan Nabi Muhammad, seruan para ulama, hatinya condong mengarah kepada seruan tersebut. Itu namanya orang yang mendapat taufik dari Allah SWT. Tapi kalau diajak kepada kebaikan, hatinya tertutup. Kalau ada ajakan yang mengarah kepada murka Allah, hatinya tergerak. Jangan-jangan dia termasuk orang yang tertimpa khudlan. Kalau kita mudah bergerak ke arah keburukan, sulit ke arah kebaikan, jangan banyak tertawa, nangis yang banyak, takut kepada Allah. Kenapa saya kok diajak berbuat yang buruk? Gampang. Kok diajak berbuat yang baik? Susah. Nangis, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah, minta petunjuk, minta taufik, dan berusaha meninggalkan hal-hal yang buruk itu, mencari kelompok yang bisa memotivasi dia untuk menjadi baik, yang bisa menyelamatkan diri sebelum terlambat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa lil muttaqin, taufik dan dukungan Allah ini, kekuatan ini dari Allah Subhanahu wa taala itu dipastikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menyandang sifat takwa. Kama qala Allah taala wa 'alam annallaha ma'al muttaqin. Seperti yang disebutkan di dalam ayat, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.
kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah selalu mendukung kamu, Allah selalu menguatkan kamu, Allah selalu berpihak kepadamu. Ini manfaat sifat takwa untuk ibadah. Kita di dalam beribadah ini perlu dukungan. Dukungan yang paling kuat adalah dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya saya ini selalu didukung, diberi kekuatan oleh Allah, selalu diberi dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk selalu menyembah Allah, untuk selalu menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling dari selain Allah. Bagaimana caranya saya ini agar selalu bersemangat untuk beribadah? Takwa, berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, berusaha mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Nanti kamu akan terus termotivasi, akan terus tidak melakukan ibadah. Tapi orang yang mengandalkan sifat takwa, ibadahnya naik turun, ibadahnya naik turun. Bahkan yang ditakutkan tambah lama tambah krisis motivasi dalam beribadah. Orang yang meninggalkan sifat takwa, nanti dia akan mengalami jenuh, mengalami kebosanan dalam ibadah, lalu dia berpaling kepada hal-hal yang sia-sia atau bahkan yang ditakutkan kepada hal yang diharamkan oleh Allah, memuaskan. Watani yang kedua, manfaat dari takwa yang khusus berkaitan dengan ibadah, islahul amal wa itmamut tafsir. Manfaat takwa itu memperbaiki amal perbuatan dan mengcover kekurangan dalam ibadah. Orang kalau sudah dimotivasi oleh Allah untuk beribadah, dia suka beribadah, mengarahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu dan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, pasti dalam ketaatan dan ibadahnya itu ada kekurangan. Dalam sholatnya ada kekurangan. Dia sudah berusaha mengerjakan sholat, ada kekurangan. Ketika dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dalam meninggalkan larangan tersebut. Tidak sempurna. Namanya juga manusia, ada celah kekurangan di sana sini. Nah, celah kekurangan ini perlu perbaikan, perlu diperbaiki. Dan kekurangan itu di samping perlu diperbaiki, perlu ditambah. Kalau tidak ditambah, ya dia akan terlihat kurang. Tapi kalau sudah ditambah, yang kurang tutup mata, sudah dianggap sempurna. Nah, bagaimana kita supaya mendapatkan perbaikan amal dan supaya kekurangan kita dalam beramal itu ditambah? Kalau perbaikan, kalau ditambah saja tidak cukup, tapi perlu perbaikan juga. Kalau ditambah, kekurangannya ditutup. Kalau perbaikan, kualitasnya ditingkatkan. Ada orang sholat umpamanya, sholatnya banyak lubang, lalainya, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kalau dia tergolong orang yang bertakwa, kekurangan tadi ditambah oleh Allah, dan kemudian kualitas sholatnya nanti akan ditingkatkan, akan bertambah khusyuk, akan bertambah khusyuk. Itu yang dimaksud dengan islah al-amal wa itmam at-taksir. Keutamaan ini wa huwa lil muttaqin. Keutamaan ini dipastikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, kama qala Allah taala
yuslih lakum a'malakum ya ayyuhan nasu ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang jujur, yang benar, yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kalian. Akan diperbaiki amal. Kalau sudah diperbaiki, nanti amalnya akan mengalami peningkatan, akan mengalami peningkatan. Salatnya akan mengalami peningkatan, qiraatul Qur'annya akan mengalami peningkatan, puasanya akan mengalami peningkatan, zikirnya mengalami peningkatan, zakatnya mengalami peningkatan, akhlaknya mengalami peningkatan, dan begitu seterusnya. Nah, ini kita lakukan. Orang yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Apa yang menjadikan orang itu lebih baik dari kemarin? Peningkatan dalam ibadah, bukan peningkatan dalam materi. Alhamdulillah, saya sudah sesuai dengan sabdanya Rasulullah. Kenapa? Kemarin uang saya tidak juta, sekarang jadi 10 juta. Tidak ada hubungannya dengan ini. Bukan peningkatan dalam taraf hidup materi, tapi peningkatan dalam penghambaan, dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang amal penghambaannya, amal taatnya, ibadahnya meningkat, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu orang yang tertipu. Ditipu dia oleh setan, ditipu oleh syahwatnya, ditipu oleh dunia, ditipu oleh egonya. Ya Allah, bagaimana caranya saya selalu peningkatan, mengalami peningkatan di dalam amal, selalu lebih baik, amal saya selalu lebih baik. Caranya kamu jadi orang bertakwa, jalankan perintah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang diharamkan. Yuslih lakum a'malakum. Wa tsalitsu, yang ketiga, manfaat takwa yang berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga, qabulul amal, penerimaan amal yang dijabah oleh Allah, amal yang dikabulkan oleh Allah. Berapa amal kita yang dikabulkan? Tidak tahu. Jangan pernah sombong dengan amal ibadah kita. Kita tidak tahu amal kita termasuk amal yang dikabulkan atau tidak. Tanya kepada diri kita begini, pantas tidak amal saya ini dikabulkan? Pantas tidak kalau saya ini dikabulkan? Loh, ya kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu harus bergerak di dalam hidupnya antara sifat khauf dan sifat roja. Tidak boleh khauf terus takut terus. Kapan kita harus takut? Kita harus takut saat pelaksanaan ibadah. Waktu mau melaksanakan ibadah itu harus dibanjiri sifat takut di dalam diri kita. Akhirnya kita dalam wudhu berhati-hati, dalam sholat berhati-hati, bukan was-was ya, berhati-hati dalam wudhu, dalam sholat. Hati-hatinya bukan masalah fikih saja, tapi masalah hati, masalah qalb. Saat saya berwudhu, bagaimana hati saya kepada Allah? Saat saya sholat, bagaimana hati saya kepada Allah? Bagaimana agar saya ketika saya sholat? Berhati-hati, dijaga. Waktu pelaksanaan ibadah, khauf, takut, menjaga hak-hak ibadah tadi, jangan sampai ada yang hilang. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selesai ibadahnya, roja.
ibadah roja, setelah ibadah waktu ibadahnya dia gampang, Allah Ghafurur Rahim. Wudhunya sekenaknya, sholatnya sekenaknya, seenaknya sendiri. Hak sholatnya ditinggalkan. Kemudian setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takut. Sholat saya tadi diterima nggak? Wudhu saya diterima nggak? Itu namanya balik. Yang betul khauf dulu saat pelaksanaan ibadah, lalu setelah itu wajar. Nah, nanti akan diterima ibadah. Nah, tapi ibadah ini, ibadah seorang hamba dipastikan akan diterima, tidak akan ditolak. Untuk hamba saya ini ibadahnya pasti diterima. Wa huwa muttaqin. Dipastikan diterimanya ibadah itu untuk orang-orang yang bertakwa, seperti yang disebutkan di dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu akan menerima, mengabulkan ibadah, mengijabahi dari ibadah orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, menganugerai kita sifat takwa ini. Wa madarul ibadah ala hadhil umur thalatha. Dan pembicaraan seputar ibadah itu ya terkait 3 hal ini. Kalau kita mau bicara membahas masalah ibadah seseorang itu pokok pembahasan ibadah itu ya terkait 3 ini saja. Yang pertama tauhid, yang kedua perbaikan amal, yang ketiga ijabah qabul, diterima. Ibadah itu berkaitan dengan itu saja. Yang pertama taufik. Awalan kata yang orang yang tidak dapat taufik tidak bisa beramal ya. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tidak hadir di pengajian ini. Karena kita diberi taufik, tergerak hati kita berjalan menuju pada majelis. Karena diberi taufik, tadi pagi menang dari selimut sholat subuh. Kalau tidak dapat taufik, ya selimutnya yang menang. AC-nya lebih kuat daripada soalan kubur. Ayo ala sholat, dia jawab. Ayo ala naum. Ayo sholat, ayo tidur. Saya kok susah sholat subuh. Ya karena pertama berusaha jadi orang bertakwa. Yang kedua minta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat taufik, kita akan beramal. Ada orang, Ustaz, saya susah sekali ya beramal baik. Kamu belum dapat taufik dari Allah. Bagaimana caranya saya dapat taufik? Ustaz, jalankan perintah Allah, usaha untuk menjalankan perintah Allah dan menghindari apa yang dilarang Allah. Nanti Allah akan memberikan taufik dalam dirimu untuk berbuat baik terus. Nanti Allah akan memberi petunjuk di atas petunjuk. Kamu akan terus dilimpahi petunjuk. Kalau bahasa kerennya orang sekarang, kamu akan selalu dapat enlightening, pencerahan terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencerahan jadi pencerahan. Nah, pertama kita perlu taufik. Hatta ya'mal, sampai bisa beramal. Bagaimana caranya dapat taufik? Takwa. Ibadah itu yang dibicarakan ini taufik, sehingga orang itu hamba bisa beribadah. Kemudian kalau sudah ibadah sudah dilaksanakan, yang diperlukan apa? Islah intensif, memperbaiki kekurangan ibadah karena kita manusia. Orang yang belum sholat nangis dia, minta sama Allah, kasih tunjuk
dia melakukan sholat. Setelah sholat dia nangis lagi. Loh, kok mesti nangis kamu? Ya karena saya waktu sholat itu banyak kekurangannya. Ya Allah, perbaiki kekurangan saya. Ya Allah, tambal segala kekurangan saya, perbaiki kualitas sholat saya. Jadi minta kepada Allah itu tidak berhenti. Yang belum beramal nangis minta petunjuk, yang sudah beramal nangis minta disempurnakan amalnya. Kalau kamu mau disempurnakan amal kamu, tak kuat. Kemudian summa hatta yatim, sampai kemudian kekurangannya ditambal, ibadahnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yatimma. Kalau sudah sempurna ibadahnya, dia sudah beramal, ibadahnya kekurangannya ditambal, kualitas ibadahnya diperbaiki oleh Allah. Apa yang kita perlukan? Qabul. Ya Allah, ini saya sudah berusaha, terima sholat saya, terima zakat saya, terima puasa saya, terima haji saya. Minta supaya Allah menerima. Kalau sudah beramal, amalnya sempurna, kemudian ditolak oleh Allah, manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Sholatnya sudah luar biasa, sudah sama nangis, sudah sholatnya bacanya sudah pelan-pelan, tapi sama Allah ditolak. Ya apa manfaat sholat ini? Allah tidak mau terima dia sebagai Allah. Tidak diterima ya kita. Berat Allah menolak. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau mau mencari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kamu harus menghamba dulu. Kalau tidak menghamba, namanya menghamba itu butuh. Namanya butuh itu mengemis. Mengemisnya kepada siapa? Kepada ya kaya. Nah yang kaya itu tidak butuh. Kadang-kadang kita mengemis, dia tidak memperhatikan kita ya, terserah dia yang maha kaya. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serta-merta menerima kita begitu saja dengan ibadah kita, tapi Allah menginginkan kita itu berdiri di pintunya pengemis sampai ketika kita istiqomah jadi pengemis Tuhan, lalu sama Tuhan dilihat ini sungguh-sungguh dibuka. Karena sebagian hamba itu ibadahnya luar biasa, dia tidak mengemis kepada Allah, dia bangga terhadap ibadahnya sendiri. Wah, sudah sempurna. Jadi dia takjub dengan tangisannya di dalam sholat, takjub dengan ratapan-ratapannya di dalam sholat. Dia waktu sholat nangis, takjub sama Ramadan. Masya Allah saya bisa nangis. Masya Allah, takjub dengan sujudnya sendiri, takjub dengan tasyahudnya. Ya jadi dibuka kuncinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya pengemis itu harus miskin. Kalau kamu merasa kaya, kamu bukan pengemis di hadapan Allah. Kalau kamu merasa kaya, ya Allah tidak akan membuka pintu. Sama seperti cerita yang sering saya ulang-ulang, disebutkan oleh Abu Ali bin Muhammad Al-Habsyi di kitabnya Qudus Sa'adah, seorang nabi Bani Israel, la'allahu Nabi Allah Musa alaihi salam, yang dimaksudkan sepertinya Nabi Musa yang dimaksud oleh Abu Ali. Kalimullah, bisa bicara langsung bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melewati seorang abid, seorang ahli ibadah. Ini berarti sudah mendapat taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ratusan tahun, ratusan tahun ibadah. Kita ibadahnya berapa minggu? Baru ibadah seminggu sudah berada di dirinya wali. Baru baca wirid 3 hari, wah wajah saya bercahaya. Ini ratusan tahun ini. Dan Israel ini ratusan tahun ibadah, tidak kumpul orang, menjaga dirinya.
lewat Nabi Allah ini kalimullah Abid tadi, ahli ibadah tadi berkata kepada Nabi, wahai Nabi Allah, kamu ini kalimullah, bisa dijawab langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong tanyakan kepada Allah, saya ini sudah menghabiskan waktu saya ratusan tahun untuk menyembahnya. Kenapa saya kok belum mendapat seperti yang didapat oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walinya Allah dapat ridho, dapat cinta Allah, dibuka pintu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang tidak didapat oleh siapapun, yang tidak ada di kitab, tidak pernah dibicarakan oleh lisan siapapun. Ilmu rahasia diberikan oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah nafsan. Kembali ke takwa lagi. Takwa kepada Allah, Allah sendiri yang memberi ilmu kepada kita. Transfer langsung. Tidak ada di kitab, tidak ada di mulutnya guru, tapi Allah sendiri yang turun tangan diinstruksi langsung oleh Allah dalam diri. Wali itu saya belum dapat ini yang didapat wali-walinya Allah. Ya nanti saya tanyakan. Kemudian karena Nabi ini punya umat, dia sibuk dengan umatnya, kelupaan ini Nabi tidak tanya kepada Allah sampai berhari-hari, berbulan-bulan, tidak tanya kepada Allah, lupa. Allah yang mengingatkan Nabi ini, karena Allah Maha. Diingatkan Allah, hei Nabi, kali itu Allah bisa dialog langsung, ngobrol langsung dengan Allah. Hei Nabi, hamba kesimpulan itu pesan apa kepada dia dari Allah? Tidak akan melupakan permintaan hambanya ini. Kalau kita bergantung pada orang mungkin lupa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah tidak mungkin lupa. Tidak lupa. Seperti Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf waktu itu kata ahli tafsir bergantung kepada tawanan itu kan. Waktu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya, kemudian dia berkata kepada tawanan, kepada orang yang akan bebas, dia tahu kan nanti kalau keluar sampai dia keluar ada Yusuf di penjara, jangan lupa suruh bebaskan. Untuk posisi Nabi Yusuf itu sudah perbuatan yang tidak baik, padahal cuma pesan itu ada. Akhirnya sama Allah ditambah jumlah tahanannya, tahunnya jadi 9 tahun. Dihukum sama Allah. Coba dia pada pesan sama orang itu, sama Allah mungkin segera dibebaskan, ini kata sebagian ahli tafsir, karena dia bersandar kepada makhluk pada saat itu, padahal dia tidak bersandar, cuma titip pesan aja untuk sang Yusuf, karena Allah cinta kepada Yusuf. Allah itu semakin cinta kepada hambanya, semakin cemburu kalau hambanya berpaling. Cuma titip pesan saja sama Allah, mulai lihat yang lain. Tambah 9 tahun deh. Sampai terakhir yang mengingatkan ya Allah. Dia titip pesan sama manusia, dia lupa manusia itu tidak cerita. Setelah 9 tahun baru ada kejadian raja mimpi itu, tidak ada yang bisa menampilkan. Ini orang baru ingat, loh, masuk di akal tidak lupa 9 tahun, padahal dia bebas gara-gara Nabi Yusuf, gara-gara takwilnya Nabi Yusuf. Nah, sama seperti ini. Diingatkan apa kata hamba itu? Pesan apa? Kata Nabi, yo, saya terlupa ya Allah ya, makanya saya kenapa? Pesan apa ya? Kata Nabi, ya Allah, hamba itu bertanya, kenapa kok dia belum mendapatkan apa yang didapatkan wali-walimu? Padahal
padahal dia sudah beribadah ratusan tahun. Berarti dia mengandalkan apa di hadapan Allah? Mengandalkan ibadahnya. Berarti kan dia menghadap Allah merasa dirinya kaya dengan ibadah. Kata Allah, sampaikan kepada hamba-Ku itu, kalau dia sujud rukuk sampai hancur tulang-tulangnya, aku tidak akan menerima dia sebagai hamba-Ku, akan aku masukkan dia ke neraka. Namanya Nabi dititip pesan oleh Allah, ya dia mau nggak mau harus menyampaikan. Disampaikan kepada hamba. Nah, apa jawaban Allah? Kata Allah, kalau kamu sholat rukuk sampai hancur tulang-tulangnya, kamu ibadahnya tidak diterima sama Allah, kamu mau dimasukkan ke neraka. Kalau kita sudah kabar seperti itu bagaimana? Wah, buka kopiah, buka salah, rusak sekali kan? Berarti itu gagal. Tapi ini hamba waktu mendengar jawaban dari Nabi, itu jawabannya Allah. Kata Nabi, iya, nangis, nangis. Kata hamba tadi, wahai Nabi Allah, sampaikan kepada Allah, andai dia akan membakar tubuhku di api nerakanya, sampaikan ke Allah, aku tetap cinta. Jadi dia ibadah sudah tidak apa-apa lagi, aku tetap cinta. Lebih baik aku dibakar di nerakanya dalam keadaan cinta kepadanya, daripada aku dibakar di nerakanya dalam keadaan durhaka. Sudah cukup kebaikan Allah kepada diri, terlalu baik Allah. Kok aku yang menuntut macam-macam? Kalau aku mau dimasukkan ke neraka, ya sudah, itu maunya Allah, tidak ada masalah. Aku tetap cinta. Ini orang yang cinta, bilang mau diapa-apakan tetap cinta. Disampaikan lagi kepada Allah, ya Allah, kata hamba-Mu, ini pesan amanat kok ya. Kata hamba-Mu, walaupun kau mau membakarnya di neraka, dia tetap cinta. Kata Allah, hai Nabi Allah, sampaikan kepada hamba-Ku itu, sekarang ini dia aku terima sebagai hamba. Dia sebagai kekasih. Kata Abu Ali, kenapa yang pertama ditolak? Yang pertama itu dia ibadah ratusan tahun bersandar kepada ibadahnya, bukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berhalang mencapai kedekatan di sisi Allah karena ibadahnya, bukan karena perbuatan maksiat. Jadi orang itu harus menanggalkan perbuatan maksiat, kemudian beribadah, kemudian jangan ditengok lagi ibadahnya itu. Kalau kita nengok ibadah kita, wah, gimana kalau tahajud? Berasa besar orang kita. Itu kalau sudah ibadah, hilang. Ibadah, hilang. Tidak usah ditengok lagi. Yang diingat-ingat itu kekurangan. Supaya kita itu selamat dari sifat ujub, bangga diri. Selalu sadar bahwa saya ibadah ini karena Allah, taufik dari Allah. Dari Allah, saya jadi sampah di muka bumi, sama seperti sampah yang lain. Nah, kalau kita punya hati yang seperti ini, nanti kita tidak sombong kepada orang lain, tidak sombong kepada ahli maksiat, tidak ujub bangga diri sehingga menghalangi kita untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan memandang ahli maksiat itu dengan pandangan iba. Kesian ya, ya Allah beri dia hidayah, ya Allah seperti itu beri hidayah kepada untuk sholat, ini juga beri hidayah. Jadi pandangannya pandangan iba. Sudah biasa sadar persis bahwa setiap orang tidak bisa jadi baik kecuali mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan itu harus usaha. Usahanya bagaimana? Berusaha dari orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Nah, yang terakhir ini tadi
bisa beramal, kemudian kekurangannya ditambah, ibadahnya jadi sempurna, yang terakhir yang diharapkan, ya Allah terima ibadah saya. Wahal ini kalah, dan tiga hal yaitu taufik, perbaikan amal, qabul, diterimanya ibadah. Hadhihi salat hiya allati yatadarra'u fiha al-'abiduna ila Allah 'azza wa jalla. Inilah yang selalu diminta-minta oleh para ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah itu yang diminta sama dia ibadah. Ya Allah, beri taufik saya untuk beramal. Ya Allah, perbaiki kekurangan amal saya. Ya Allah, terima amal saya. Itu tiga hal ini yang diminta. Kata Imam Ghazali. Ini yang diminta sama para ulama. Pada Allah sampai nangis-nangis. Ya ini tiga hal ini. Ini yang diminta oleh wali-walinya Allah sampai meniti meratap di malam hari. Ya ini tiga hal ini. Taufik, perbaikan amal, diterima. Wa yas'alun, mereka selalu meminta kepada Allah hal ini, fayaqulun, lalu di antara mereka ada yang mengucapkan Rabbana wa rabbana waffiqna li ta'atika, beri taufik kepada kami supaya beramal taat kepadamu, wa atmin taksirana, dan tambahlah segala kekurangan kami, wa taqabbal minna, dan terima amal kami. Rabbana waffiqna li ta'atika wa admin taksirana wa taqabbal minna. Wa qad wa'ada Allah ta'ala dzalika kullahu 'ala taqwa. Allah telah menjadikan tiga hal tersebut bagi orang yang menyandang sifat takwa. Wa akrama bihal muttaqin, Allah memuliakan orang yang bertakwa dengan tiga hal tersebut. Tiga hal tersebut ada di bawah sifat takwa, dan Allah akan memuliakan orang yang bertakwa dengan tiga hal tersebut. Sa'ala aw lam yas'al, baik orang bertakwa itu meminta tiga hal tersebut kepada Allah atau tidak memintanya, Allah akan memberi tiga hal. Karena Allah sudah berjanji siapa yang bertakwa dapat tiga hal. Dia minta atau tidak minta pasti akan diberi. Nah, ini pelajaran yang penting bagi kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang mendapat kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, yang bertakwa yang mendatangkan kepada kita taufik untuk beramal baik, petunjuknya untuk selalu beramal baik dan memperbaiki segala kekurangan kita, dan menjadikan ibadah kita ibadah yang qabul, yang diterima, ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع قلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى في كل سر بالمصطفى رسولي أعطى في كل سر بالمصطفى رسولي أعطى في كل سر صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عند النفس الصبح والأمر لله بالبدء والأنام.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.